Hai saudari-saudari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita petang ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Puji Tuhan ya, kita dapat bertemu kembali. Oh ya, tentu ada yang bertanya-tanya, apa sih yang sedang saya buat ini? Ini loh, saya coba membuat masker sendiri. Nah, buat mereka yang bisa menjahit, tentu ini bukan hal yang sukar. Namun, lain dengan saya yang sama sekali tidak punya basic menjahit. Ini tidak mudah. Harus lihat contoh, dibongkar dulu, lalu dicoba-coba, dipasang lagi. Nah, tetapi ya, not bad lah ya. Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini saya banyak melihat-lihat kreasi-kreasi masker kain. Wah, luar biasa, bagus-bagus dan fungsional. Memang dari masalah-masalah pandemi ini ada juga sih berkat di baliknya, yaitu munculnya kreativitas. Ada orang yang membuat hand sanitizer, membuat masker, membuat face shield, mask, dan lain-lain. Dan banyak juga yang mereka membuat itu bukan untuk diri sendiri, tetapi mereka membuatnya banyak lalu dibagi-bagikan kepada masyarakat luas. Selain kreatif, juga mendatangkan manfaat luar biasa. Nah, saudara-saudariku, tindakan yang demikian ini dalam Alkitab itu juga ada. Kita menemukan dasarnya di dalam Alkitab. Bagaimana suatu talenta, suatu kemampuan, suatu keterampilan digunakan untuk melayani. Berkait dengan jahit-menjahit, contohnya adalah siapa? Dorcas. Nah, kita akan membaca firman Tuhan tentang Dorcas. Tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah kami, sumber kehidupan. Pada sore petang hari ini kami bersama-sama dengan saudari-saudari kaum perempuan datang ke hadirat Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan, supaya kami diperlengkapi oleh firman Tuhan ini, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudariku kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayatnya 36 sampai 42. Kisah Para Rasul 9, 36 sampai 42 demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas sewaktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah."
Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Baik, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama perlu kita tahu siapakah Dorcas. Saudari, Dorcas adalah nama Yunani. Dalam bahasa Aram, dia disebut Tabita. Dia tinggal di kota Yope, daerah pesisir. Yope adalah salah satu basis pelayanan Rasul Petrus. Masuk dalam wilayah jangkauan kunjungan Rasul Petrus. Ada di pasal 9 ayat 31 sampai 32. Nah, di dalam teks kita, Dorcas disebut sebagai murid perempuan. Posisi ini memberikan tempat kepada Dorcas lebih dari sekedar pengikut atau pengagum Tuhan Yesus, tetapi murid, yaitu seorang yang dengan serius mempelajari pengajaran Tuhan Yesus. Maka boleh ia disejajarkan dengan para murid perempuan lain yang namanya juga dicatat dalam Injil. Saudariku, tidak dijelaskan apakah Dorcas itu masih bersuami atau tidak. Tetapi dengan tidak disebutkan nama suaminya atau tidak dikaitkan dengan nama ayahnya, maka boleh dikatakan bahwa Dorcas adalah seorang perempuan yang hidup sendiri, atau besar kemungkinan dia adalah seorang janda. Sekilas, konteks kita memperlihatkan bahwa Yope, yang tadi saya sebut merupakan daerah pesisir, itu banyak penduduknya yang bekerja sebagai nelayan. Dan pada saat itu ada banyak nelayan yang gugur ketika mereka menjala ikan di laut. Maka tidak heran kalau di Yope itu banyak para janda yang miskin menderita. Dan mungkin salah satunya adalah Dorcas. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk dicermati bahwa ketika Dorcas itu meninggal dunia, Rasul Petrus diminta untuk datang menjumpai para janda yang saat itu menangis dengan sangat sambil mereka membawa pakaian-pakaian yang Dorcas buat untuk mereka. Mereka pasti berharap bahwa Rasul Petrus ini berbuat sesuatu terhadap Dorcas. Ini penting. Seandainya atau jika Dorcas itu bukan siapa-siapa, mustahil saudari-saudari, banyak orang menangisinya dan meminta Petrus untuk datang. Jelas, pasti di Yope, jemaat Yope, Dorcas ini punya peran yang penting. Sekarang kita pertanyakan, apakah peran penting Dorcas itu? Catatan saya yang pertama dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah dia menyediakan pakaian untuk para janda di Yope. Sudah sangat jelas dengan tiadanya para suami sebagai pelindung, sebagai penjamin hidup, maka para janda mempunyai kedudukan yang rendah dan rentan dalam masyarakat. Sering mereka terabaikan. Maka terhadap mereka, Dorcas memberikan perhatian nyata
dengan menjahitkan pakaian sesuai dengan keahlian Dorcas. Catatan yang kedua, Dorcas konsisten dalam karyanya. Ayat 39 tadi mencatat, semua pakaian yang dibuat Dorcas selama ia hidup. Artinya apa? Artinya tindakan memperhatikan kebutuhan pakaian ini tidak dilakukannya sesekali saja. Tetapi selama hidup Dorcas, dia sadar bahwa hidupnya itu untuk melayani. Lalu catatan yang ketiga adalah pelayanannya itu berdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar para janda, menumbuhkan kasih di antara jemaat, menjadi contoh bagi jemaat yang lain. Catatan yang keempat, bahkan melalui doa Petrus yang membangkitkannya dari kematian, peristiwa ini menjadi kesaksian yang membuat banyak orang di sana kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas bahwa Dorcas telah menyatakan dengan konsisten akan hidup yang melayani. Ia tidak mau dibelenggu oleh keterbatasannya, kekurangannya, keadaan, dan kemuraman komunitas para janda di Yope. Dia mendatangkan sukacita di tengah hidup yang muram. Ia menggunakan talenta, keterampilan, kemampuan untuk menjawab kebutuhan mereka yang lemah. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah Dorcas disebut murid. Sebab dia melakukan dengan tepat, dia mengikuti teladan Kristus Sang Guru. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Dorcas ini? Terlebih-lebih untuk Komisi Perempuan di GKI Pati yang namanya juga sama, Komisi Perempuan Dorcas. Saudari, tentu hidup yang didedikasikan untuk melayani kebutuhan sesama. Itu yang kita pelajari. Kepada kita semua, para murid perempuan Kristus, diberikan keterampilan, diberikan talenta, diberikan kemampuan, minat, bakat, yang semuanya itu dapat dipakai untuk berkarya bagi sesama, terutama yang rentan dan lemah. Maka jangan terpaku pada kelemahan atau keterbatasan diri kita. Aku kurang pintar, pendidikanku rendah, aku tidak pandai bicara, aku tidak pede, aku tidak berani berdiri di depan, aku tidak punya uang, aku tidak punya jabatan apa-apa, aku hanya ibu rumah tangga biasa dan lain-lain. Jangan terpaku, saudariku, pada keterbatasan. Tumbuhkan self-esteem yang sehat. Temukan bahwa di dalam diri kita selalu ada sesuatu yang berguna untuk orang lain. Mungkin masakanku enak, aku bisa menjahit, aku bisa membuat hastakarya daur ulang, aku pendoa syafaat yang tekun, aku punya keterampilan, kesabaran merawat orang sakit, aku terampil membuat jamuan, rempah-rempah yang sehat, aku bisa bermain musik, aku suka mendongeng untuk anak-anak, aku berbakat dalam menulis, aku terampil menanam, dan
dan selalu tanaman-tanamanku subur menghasilkan buah. Ada loh, saya mengenal banyak saudari-saudari yang dari tanaman-tanaman di pekarangannya dipanen, itu lalu dibagi-bagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bermanfaat, entah jeruk, entah kangkung, entah itu cabai, tomat, dan lain sebagainya. Pendek kata, saudara-saudariku, ada banyak hal, banyak keterampilan yang bisa kita pakai untuk berbuat bagi sesama, untuk berguna dan berdampak bagi orang banyak. Mungkin kita berpikir, tapi yang saya lakukan terlalu sedikit. Ya, betul, itu kalau kita lakukan sendiri. Buat masker, misalnya, kalau sendiri cuma jadi 5. Lah kalau 10 perempuan yang membuatnya, maka sehari mungkin sudah jadi 100. Nasi bungkus, kalau sendiri mungkin cuma jadi 10 bungkus. Tetapi kalau 20 perempuan bersama-sama, oh bisa jadi 200 bungkus. Seperti yang sudah dilakukan oleh gerakan pawon asih. Jadi, jika kita berjejaring bersama dengan perempuan lain, bersama dengan komunitas, bahkan antar lembaga, wow, akan jadi jejaring karya yang hebat. Dampak dan jangkauannya akan lebih luas. Bersama-sama dengan Dorcas, saudari-saudariku, kita juga bisa berkarya dengan segenap talenta, menggunakan keterampilan untuk melayani sesama, menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang saat ini terdampak pandemi. Keterampilan tangan kita, hasil pekarangan kita, karya-karya dari dapur kita, pengetahuan, tenaga, semuanya mendatangkan manfaat, berkat bagi yang membutuhkan. Mari bergerak, saudari-saudariku. Mari berdampak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan hidup, tidak menyia-nyiakan talenta, keterampilan yang Tuhan sudah turunkan buat kami semua. Ajari kami mempunyai hati seperti Dorcas, yang peka, terbeban melihat kebutuhan sesama kami. Ajari kami untuk tidak egois, tetapi mau memanfaatkan, memakai kemampuan keterampilan kami menjadi alat pelayanan buat sesama. Baik pribadi, baik berjejaring. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami supaya hidup bermanfaat, supaya hidup berdampak. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, stay home, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu di PA selanjutnya dengan tokoh-tokoh perempuan lain di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.